Iya, kasus penggunaan plat nomor palsu ini juga tidak jarang terjadi. Sejumlah oknum rela menggunakan plat palsu alih-alih supaya bisa menjadi raja di jalanan. Jadi pertanyaannya, sebenarnya apa sih motif dari oknum pengguna plat palsu ini? Kita akan membahasnya dari sisi psikologis bersama dengan pakar psikologi forensik, Ibu Reni Kusumawardani. Ibu Reni, selamat sore. Selamat sore, Mbak Fani ya. Assalamualaikum Ibu Reni, terima kasih atas waktunya bersama kami hari ini atau sore hari ini. Bu, kembali kita dibuat apa ya namanya? Prihatin sekali lagi begitu. Ada kasus pidana di jalanan gitu, aksi koboi di jalanan yang melibatkan sebenarnya pelakunya lagi-lagi orang sipil. Tapi kali ini saya ingin gali dari apa sebenarnya yang mendasari seseorang itu bisa jadi katakanlah gila hormat begitu, sewenang-wenang, kok gampang sekali emosi atau ya tadi mengancam orang lain melakukan aksi pidana tersebut di jalanan. Mhm. Iya, kalau tadi disampaikan oleh pihak kepolisian ini masih di dalam proses, penyidikan ya. Mhm mhm. Jadi, kalau dari sisi psikologis, kita melihat pada penggunaan nomor polisi tidak sesuai Yang dengan palsu. yang semestinya, Mhm. itu adalah tindak pelanggaran. Iya. Jadi pada saat seseorang dengan sadar melakukan sebuah pelanggaran, berarti memang orang itu adalah orang yang tidak stabil Hmm. secara emosional. Ah. Jadi yang bisa memanipulasi, bisa menghalalkan berbagai cara. Nah, pada orang-orang yang tidak stabil seperti ini, ada kecenderungan untuk lebih memungkinkan melakukan perilaku show off ya, Hmm. atau apa namanya, Pamer. ya betul, pamer di jalan raya. Nah, ini pun kita perlu melihat pada situasi lingkungan ya. Hmm. Sebetulnya kalau kita mau jujur, di jalan raya, pengguna jalan raya di Indonesia rata-rata itu memang boleh dibilang ketertibannya itu cukup rendah ya saya Hmm. rasa ya, Mhm. di mana bisa melanggar, di situ sangat mungkin seseorang melakukan, pelanggaran begitu dan kemudian yang ada itu emosinya adalah ingin duluan, ingin didulukan dan ingin dimenangkan. Nah, situasi lingkungan, kebiasaan di jalan raya seperti ini, kemudian ada bahwa, psikologis dari yang bersangkutan yang kemudian tidak stabil dan suka pamer, Mhm. ditambah dengan adanya senjata yang dia bawa. Jadi senjata api atau senjata tajam itu secara berdiri sendiri saja sudah memiliki karakteristik agresif. Jadi pada saat seseorang mengetahui dirinya membawa atau menyiapkan sesuatu alat yang memiliki karakteristik agresif, maka pada saat ada situasi yang tidak sesuai dengan harapannya, dia ingin menunjukkan power-nya dan dia punya, apa namanya, punya punya yang tadi ya, Ah. senjata itu yang menjadi Ah. akses. Jadi Ah. memudahkan akses dia untuk memiliki perilaku agresivitas yang Ah. lebih dibanding kalau dia tidak membawa, senjata tajam atau senjata api gitu. Oke, Jadi oke. pada dasarnya memang ini secara psikologis tampak bahwa dia merupakan orang yang cenderung mudah untuk melanggar. Oke, berarti kalau boleh saya garis bawahi atau saya ambil poinnya begitu Bu Reni ya. Yang pertama sebenarnya sih sebelum kita memiliki SIM atau bisa mengendarai atau mempunyai sertifikat untuk apa ya mengendarai di jalanan harusnya kita matang secara emosional terlebih dahulu ya gitu. Jadi kalau pengambilan SIM kayaknya bukan hanya bisa mengemudi tetapi juga EQ-nya harus bagus dulu kalau biar bisa lebih aman. Dan yang kedua berarti Bu Reni di sini kemudahan untuk orang mendapatkan senjata juga apakah bisa menjadi catatan begitu. Kalau semakin mudah akses orang untuk mempunyai senjata, apapun itu gitu didapatkan secara legal dan juga ilegal, berarti kan orang tersebut secara apa ya, secara emosional, secara psikologis memiliki seperti mempunyai atau merasa memiliki hak untuk lebih berkuasa dibanding orang-orang sekitarnya, begitukah? Betul betul. Jadi senjata itu memang secara sendiri aja dia sudah mempunyai karakteristik agresif ya. Hmm. Apalagi kemudian itu dimiliki, dipegang oleh orang-orang yang tidak stabil dan memiliki kecenderungan perilaku melanggar. Ini Hmm. menjadi sangat berbahaya gitu. Jadi memang penggunaan senjata api itu perlu sekali untuk pengawasan yang
betul-betul apa namanya ya, betul-betul ketat dan Oke. konsekuen serta konsisten ya di dalam penanganannya. Oke, Bu Reni, saya juga ingin gali dari sisi psikologis ketika ada seseorang begitu yang ingin mendapatkan semacam pengakuan atau ditakuti begitu ketika sedang berada di jalanan. Ini apa yang menyebabkan hal tersebut dan apakah berbeda begitu ketika orang tersebut berlaku ya seenaknya di jalanan dengan ketika dia ya biasa-biasa saja di lingkungan sekitar dia, di lingkungan terdekat dia, di tempat kerjaan begitu. Iya. Kalau kita melihat ya pada aspek psikologi seseorang itu ada 3 need besar ya. Hmm. Yang pertama adalah need afiliasi, kemudian salah satunya ini adalah need for power. Hmm. Jadi ada orang yang memang memiliki kebutuhan yang tinggi untuk menunjukkan power. Hmm. Jadi dia ingin menunjukkan kekuasaannya di atas orang lain, ingin menunjukkan bahwa dia tuh lebih dari orang lain. Ini yang kemudian jika ini terjadi pada orang yang stabil, orang yang emosinya matang, mature, ini nggak apa-apa. Artinya orang bisa punya kebutuhan untuk power, tapi dengan cara yang proporsional dan tidak melanggar aturan Aturan. gitu ya, dengan upaya yang memang achieve dengan semestinya. Iya. Tapi kalau ini berada pada orang-orang yang tidak stabil, yang bisa terjadi adalah pelanggaran terhadap hal-hal yang harusnya dia jaga hanya untuk menunjukkan powernya. Jadi lagi-lagi memang ada emosi yang tidak stabil yang mendasari itu. Termasuk dengan orang-orang ya kalau misal kita melihat bagaimana kasus-kasus yang ada ya 1 tahun terakhir begitu, videonya tuh banyak banget yang viral kan terkait dengan orang-orang yang, berlaku aneh banget gitu di jalan. Saya bilang aneh karena ya tidak biasa begitu. Tapi dengan adanya kemudahan orang begitu untuk membuat atau memviralkan video-video seperti ini gitu, kenapa masih banyak, ya pihak-pihak atau oknum-oknum ini ya berani begitu mempertunjukkan tindakan-tindakan dan juga arogansi yang tidak perlu ini? Ada dua hal, Mbak. Mhm. Ada orang-orang yang memang ingin terkenal Ah. dengan apapun, begitu dia diviralkan ada kepuasan di situ, itu juga bisa Mhm terjadi. mhm. Tetapi di sisi yang lain ada orang yang kalau diberitakan buruk, itu kemudian takut dan malu gitu. Mhm Nah, mhm. sekarang masalahnya orang-orang ini yang bisa melakukan ini termasuk yang mana gitu. Mmm. Kalau dia termasuk tipe-tipe yang memang ingin dilihat orang, ingin terkenal, apalagi zaman sekarang ya, Mhm. di saat, apa namanya, orang-orang itu punya media sosial yang menjadi Iya. media untuk pamer, pada saat dia pamer tidak dilihat orang, kemudian viral itu membuat dia puas, itu Mhm juga bisa terjadi. Maka mhm. kita juga perlu meneliti betul orang ini nih seperti apa ya kepribadiannya dan dinamika psikologis yang dia miliki, seperti itu, Mbak. Mmm. Baik, Jadi belum tentu diviralkan itu bikin orang kapok. justru malah nagih jangan-jangan ya. Baik. Ada orang bisa melakukan dengan cara ngeprank dan sebagainya kan, Iya saat iya ini bener. itu yang terjadi di dalam dunia media sosial Mhm. kita. Yang penting terkenal terlebih dahulu begitu ya. Bu Reni mungkin terakhir Bu Reni, ya kita tidak bisa menjamin kasus-kasus seperti ini ke depannya tidak akan terjadi lagi. Tapi mungkin kita bisa belajar seperti itu untuk meminimalisir kondisi emosional kita terutama saat kita sedang mengemudi. Tetapi gini Bu Reni, entah kenapa saya yang hitungannya ya saya tidak bisa komparasi seperti itu, tapi kalau misalnya di jalanan itu biasanya suka lebih mudah terpancing begitu saat mengemudi, entah sedang disalip atau ya katakanlah hal-hal macet seperti itu gitu, suka atau gampang sekali mengundang emosi. Atau memang ada kondisi secara psikologis, ya maksudnya kondisi tersebut memang ada istilahnya dalam psikologis atau seperti apa Bu ketika fenomena ini lebih mudah terjadi saat kita berada di lalu lintas atau di jalanan? Lingkungan itu berpengaruh. Oke. Jadi kita lihat bahwa ketertiban lalu lintas terutama di Jakarta yang traffic jam-nya ini luar biasa ya. Oh iya. Meskipun di kota-kota besar lain itu juga terjadi, itu memang sudah menjadi stresor tersendiri gitu. Jadi nggak Mmm. usah ada apa-apa aja di jalan tuh kita sudah stres gitu ya Iya. situasinya. Dan kemudian cuaca yang panas, Panas.
Dan di Indonesia kan memang kalau lagi panas bisa panas banget, Mm-mm. apalagi akhir-akhir ini gitu ya. Jadi cuaca di luar itu juga mempengaruhi emosi seseorang. Jadi pada saat nggak ada apa-apa, kita udah stres di jalan, punya kebutuhan untuk cepat sampai di tujuan, tapi itu nggak tercapai, ini sudah menjadi trigger apa, udah menjadi Stresor. posisi awal ya, Oh. sehingga trigger sedikit saja ya bisa terjadi kita merasa panas, diklakson merasa nggak suka, Oh. begitu ya, sehingga Bunyi klakson juga nggak suka, Bu. Bunyi klakson juga bikin stres. betul diklakson, dilewatin gitu ya. Kadang lampu merah baru hijau gitu kan di belakang Bener. klakson. Kita yang tadinya kepengen baik-baik saja di jalan itu juga bisa naik emosinya dan sebetulnya itu adalah sesuatu yang normal. Tinggal sekarang seberapa mature Mhm. pengguna jalan raya itu. Lagi-lagi saya sepakat dengan yang tadi disimpulkan oleh Mbak Fania ya bahwa pemilik SIM ya, pengguna jalan raya itu penting sekali untuk punya SIM yang ditempuh dengan cara yang sebenarnya. Mhm. Jadi bukan hanya terampil di dalam mengendara saja, tetapi juga bagaimana kemampuan pengendalian emosinya itu diperhatikan. Sekarang sebetulnya ada tes psikologi ya. Nah, tinggal sekarang yang menjadi harapan kita semua, tes psikologi itu pun dilakukan dengan sebenar-benarnya, bukan hanya sebagai formalitas ya. Itu tentunya harapan kita semua, Mhm. termasuk saya sebagai psikolog. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya atas insight-nya. Ini saya harapkan juga bisa menjadi pertimbangan tersendiri ya untuk para pemilik kebijakan supaya lagi-lagi kita bisa sama-sama meminimalisir kasus-kasus ini terjadi ke depannya seperti itu. Terima kasih sekali lagi Ibu Reni atas waktunya selaku pakar psikologi forensik. Kita ketemu lagi lain kesempatan ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, sampai jumpa.